dimanapun Anda berada, pendengar setia program 1 RRI Bengkalis, baik yang memantau siaran kami melalui radio kesayangannya di aplikasi RRI Digital, di channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, di Facebook Masjid Istiqomah Bengkalis, kembali pada suasana sore hari ini di 22 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan juga dengan hari ini di tanggal 2 April 2024. Radio Republik Indonesia Bengkalis menyelenggarakan dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas dan juga BSI bekerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, tentunya dengan RRI Bengkalis. Saudara pendengar, pada suasana sore hari ini kita akan bahas dengan tema zakat infak sedekah sebagai potensi meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan sosial. Dan kita bersama narasumber kita, Ibu Khadijah Ishak. Ya, Assalamualaikum Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita bahas tentang tema kita, silakan Bu untuk pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada Ramadan yang ke-22 sore ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti. Salawat beriring salam kita aturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Agung Istiqomah dan para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara hukum yang berkaitan dengan alam, akan tetapi dalam Al-Quran juga berbicara terkait dengan hukum sosial. Zakat adalah merupakan salah satu hukum sosial ekonomi yang merupakan ibadah bagi umat Islam yang khususnya merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Zakat tentu berpotensi besar karena kita melihat hari ini bahwa zakat semakin hari kita doakan bersama di Basnas Kabupaten Bengkalis semakin meningkat, karena potensi zakat meningkat tentu akan berpotensi menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Zakat secara ekonomi kita pahami bahwa untuk kepentingan sosial yang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa zakat harus disalurkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'alafatul qulubuhum wa firriqab wal gharimi fisabilillahi faridatun minallah. Islam mensyariatkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam rangka untuk memenuhi agar terwujudnya kesejahteraan ekonomi bagi para mustahik, sehingga tidak adanya kesenjangan dalam ekonomi dan kesenjangan sosial. Hasbi hasidiki
menyatakan bahwa zakat sesungguhnya adalah merupakan sosial yang memiliki dua sisi. Pertama, kita melihat bahwa zakat adalah secara sosial adalah sebagai untuk menyuburkan harta, kemudian menghindari bencana kemiskinan, dan zakat juga untuk menghindari terjadinya dampak sosial yang tidak kita inginkan. Kemudian di sisi ibadah kita pahami bahwa zakat adalah wujud sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah penting bahwa zakat adalah untuk mensucikan harta kita yang kita miliki. Dalam Islam, bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan pada prinsipnya ini mengandung dua sisi. Pertama, dimensi ilahiyah. Yang kedua, dimensi insaniyah. Karena manusia senantiasa hablum minallah dan hablum minan nas. Untuk itu zakat sangat penting untuk kita distribusikan karena memandang untuk kesejahteraan sosial. Baik. Kemudian kita melihat menurut Qaradawi beranggapan bahwa zakat adalah merupakan sistem ekonomi, kemudian sistem keuangan dan sistem sosial yang bertujuan utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat, terutama adalah kesejahteraan ekonomi. Karena untuk menghindarkan masyarakat kalau terjadinya tidak sejahtera, kemudian terjadinya kemiskinan, tentu akan dampak penyakit yang tidak kita inginkan. Salah satu digambarkan bahwa untuk itu kita harus senantiasa memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya agar menjadi sejahtera. Karena ketika mereka lemah, tentu akan mendekatkan kepada mereka kepada kekufuran. Kan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kadal faqru an yakuna kufron. Maka orang-orang yang fakir akan mendekati kepada kekufuran. Untuk itu dalam Islam bahwa zakat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bukan hanya sekedar untuk memberikan bantuan finansial, akan tapi bagaimana zakat itu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang membeli uluran bantuan tangan dari kita bersama. Baik. Ya, Ibu, kita akan persilakan untuk pendengar kita mengajukan pertanyaan untuk dikirimkan di line interaktif kita di WhatsApp 0823 8836 4742. Dari penyampaian Ibu tadi memang begitu pentingnya zakat ya Bu ya, apalagi ini sampai dimasukkan ke dalam rukun keislaman kita. Artinya kalau kita tidak berzakat maka tidak sempurna keislaman kita ya Bu ya. Nah, sebenarnya Bu, apa hakikat dari zakat yang kita keluarkan itu Bu? Baik, kita lihat bahwa hakikat dari sebuah zakat yang kita tunaikan pertama adalah dalam kitab Iyalmuddin menurut Imam Ghazali ada 3 hakikat dari sebuah zakat yang wajib kita laksanakan dari umat Islam. Pertama adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa ayat Al-Qur'an menggambarkan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atir rasul la'allakum turhamun. Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul, semoga kamu mendapatkan rahmat. Bahwa zakat adalah bukti kenyataan percintaan kita kepada hablimnallah, cinta kita kepada Allah, sehingga dengan kecintaan ini menunjukkan bahwa kita mau mengeluarkan harta yang kita miliki.
menurut Syekh Abdurrahman bahwa kata as-shalah kemudian kata az-zakah, yaqimus shalah wa atuz zakah adalah dua bentuk ketaatan yang sempurna yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Zakat adalah bukti ketaatan kita terhadap harta yang kita miliki dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sosial, dalam rangka kepedulian kita kepada kegiatan sosial. Sementara sholat adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mentaati, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadaku. Maka menurut Imam Al-Ghazali, ketika manusia sudah merasakan cintanya tinggi kepada Allah, memiliki derajat yang tinggi, maka dia juga akan mencintai Allah sepenuhnya. Dengan kecintaan yang dimiliki, maka dia akan rela menzakatkan atau rela menginfakkan hartanya dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita gambarkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling setia, khalifah pertama. Kemudian ketika Abu Bakar Siddiq mengetahui bahwa Rasulullah pengen menghimpun zakat untuk keperluan umat, maka Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama yang maju untuk mendermakan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa kamu dermakan, kamu infakkan harta kamu seluruhnya? Apa kamu jaga keluarga? Maka Abu Bakar menjawab, sungguhnya Allah dan Rasul bersama mereka. Begitulah saking kecintaannya Abu Bakar As-Siddiq dan rela untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk melakukan kebaikan yang dilakukan kebaikan. Kemudian kita melihat juga karena dengan zakat yang dibagi ini, yang kedua kita melihat bahwa zakat adalah untuk membersihkan atau mensucikan harta yang kita miliki. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, husmin amwali shadaqah tutahhiruhum. Ambillah sebagian harta guna untuk disucikan. Karena sesungguhnya harta yang kita sucikan, kita bersihkan dalam rangka untuk menghindari dari sifat kekikiran. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sesungguhnya orang fakir, orang kikir, salah satu untuk menenggalanginya adalah memaksa mereka untuk menzakatkan hartanya, dipaksa untuk menzakatkan hartanya. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, maka mereka dipaksa ya untuk berbuat kebaikan melalui hartanya untuk kepentingan umat Islam. Baik, Ibu. Ya, kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Buat Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silakan di 0823 8836 4742. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile.
Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya. Dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas, Bank BSI dan Masjid Istiqomah Bengkalis pada sore hari ini. Kita masih bersama Ustazah kita, Ustazah Khadijah Ishak, dengan tema zakat infak sedekah sebagai potensi meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan sosial. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami. Nanti kita akan bahas ya. Dan tadi sudah diulas sama Ustazah untuk hakikat zakat, kenapa kita sebagai seorang muslim wajib menunaikan zakat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ibu, apakah zakat hanya diberikan dalam bentuk uang? Baik, kita melihat bahwa pada umumnya zakat itu yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah dalam bentuk uang. Lalu menyikapi hal ini mayoritas yang kita pahami di masyarakat. Kemudian untuk boleh sebenarnya zakat itu sesuai dengan kebutuhan yang diingini oleh para mustahik. Pendapat ini mendukung dari pendapat yang diungkapkan oleh ulama Hanafi dan ulama Hanafi, bahwa membolehkan zakat dalam berbentuk uang, mengingat bahwa kemaslahatan setiap para mustahik yang menerima yang berbeda-beda. Mungkin ketika kita membayar zakatnya dalam bentuk materi, mungkin itu belum bermanfaat bagi mereka, tapi mungkin dengan kita berikan zakat melalui uang akan lebih bermanfaat bagi para penerima. Tentu hal ini dalam Islam juga membolehkan, karena melihat dari pendapat para ulama Hanafi membolehkan zakat dalam bentuk uang. Oke Ibu, ini ada pertanyaan Bu dari pendengar RRI. Apakah dari Ibu Tengku katanya, masalah zakat bagaimana penerimanya tidak normal dari segi kejiwaannya, apa boleh diberikan zakat? Penerima zakat ini tidak normal dari sisi kejiwaan, apakah dia boleh diberikan zakat? Kita melihat bahwa sesungguhnya zakat itu dalam kategori yang telah ditetapkan Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60, itu adalah innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Nah, pertanyaan kembali, dalam kategori tadi, apakah anak itu menerima? Karena kalau dia terkategori dari orang miskin, kemudian orang yang tidak mampu, maka dia boleh menerima zakat.
Karena kita melihat bahwa zakat ini adalah untuk kepentingan sosial. Terutama kita melihat adalah hari ini adalah pertama adalah orang fakir, ya. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga fisabilillah dan selainnya sebelumnya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Dan yang mayoritas yang banyak adalah kita hadapi di masyarakat kita adalah orang yang fakir dan orang yang miskin. Kemudian tadi termasuk kelompok itu, kalau jika termasuk kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga dengan bantuan zakat nanti dia akan menjadi lebih baik. Karena kita berharap dalam Islam bahwa sesungguhnya zakat itu akan berputar dari kelompok orang yang kaya kepada orang yang tidak berdaya. Hari ini disegaskan dalam Al-Quran, kadal fakru ayyakuna. Dalam Al-Quran disebutkan, kaina yakuna duna lahu baina ainia, ya. Kaina yakuna duna lahu baina ainia. Jangan harta itu berputar di antara kelompok orang-orang yang kaya. Jika tadi adalah orang yang tidak berdaya, tidak mampu, maka dalam ini boleh dia menerima zakat. Baik ya, harus tetap dalam 8 asnaf zakat ya? Iya, tetap harus 8 asnaf. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Ibrahim. Assalamualaikum, saya mau tanya tentang pendistribusian zakat. Apakah niat zakat dari mustahik itu dilafazkan atau tidak? Yang kedua, apa beda amil dan panitia zakat? Baik, untuk zakat itu sebaiknya dilafazkan, karena memang apalagi kita melihat sekarang ini bahwa kita harus membayar zakat itu adalah di tempat lembaga khusus, ya, harus dituntut dengan lapas. Dan kedua, ada bukti tertulis bahwa yang bersangkutan adalah telah membayar zakat. Karena mungkin ada satu sisi bahwa zakat itu adalah penting bagi penting orang yang membayar, karena melihat bahwa dalam Al-Quran juga ditegaskan, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Nah, dalam transaksi muamalah itu Islam mengajarkan bahwa ketika sudah dibayar, sudah harus dilepaskan secara jelas, kemudian ada bukti, ya, bahwa dia telah memenuhi kewajibannya secara Islam. Baik Ibu, berarti harus dilafazkan ya Bu ya. Misalnya seseorang membayar zakat dengan mentransfer ke rekening Basnas, itu kan tidak dilafazkan Bu. Itu gimana? Nah, kalau dia tidak melafazkan berarti dia sudah meniatkan. Kan dalam Islam itu innama a'malu binniyah. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau dia sudah meniatkan dalam hatinya untuk membayar zakat, maka niatnya sudah terwujud, seperti itu. Jadi tidak harus dilafazkan Bu ya. Oke. Kemudian apa bedanya tadi Bu, amil zakat sama panitia? Panitia zakat. Amil adalah orang yang pengurus, ya, orang yang mengurusi zakat. Kemudian panitia penyelenggaraan zakat. Kalau amil berarti memang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Ya, berarti wal amilina 'alaiha, ya, para amil, ya, para orang yang bertugas untuk memungut zakat, ya, orang yang bertugas untuk mengurusi zakat. Tapi panitia adalah yang dibentuk dari luar daripada para amil ini. Apakah panitia ini dikategorikan sebagai amil? Maka kita melihat bahwa kalau dia termasuk pengurus, maka dia terkategori sebagai amil. Baik. Baik Ibu, ini saya mau nanya lagi Bu. Kalau amil tadi tidak mengambil bagiannya, apakah boleh? Sebenarnya boleh. Ya, mungkin dia memandang satu sisi ada yang lebih bermanfaat ada yang lebih berhak menerima, maka boleh dia tidak mengambilnya. Karena walaupun sudah ditegaskan dalam Al-Quran bahwa dia punya hak secara Islam, mungkin dengan harta yang mungkin dia lebih merasa dia lebih memiliki, mempunyai harta yang lebih, maka dia boleh tidak menerima haknya. Mungkin dia boleh menyerahkan kembali kepada
pengurus zakat gitu. Baik Ibu. Jadi amil ini tidak harus satu orang Bu ya, bisa beberapa orang. Berarti misalnya dalam satu organisasi ada perusahaan misalnya menyalurkan zakat, kemudian menyalurkannya yang mengelolanya itu di dalam perusahaannya ada beberapa orang, berarti itu dibagi seperti itu Bu. Amil pada prinsipnya lebih daripada satu orang karena kan banyak pertugasnya, ada yang bagian penghimpunan, bagian pendistribusian, bagian pertanggungjawaban keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama, pertanggungjawabannya kepada Allah, yang kedua pertanggungjawabannya kepada lembaga instansi yang resmi. Nah, kemudian untuk amil itu lebih dari satu orang itu boleh karena dia punya porsi tugas masing-masing. Karena kalau satu pasti tidak akan tercover untuk mengurusi, apalagi Basnas Kabupaten Nimkalis mengurus satu kabupaten hanya 2-3 orang, maka harus ada yang membantu untuk membantu supaya pengumpulan zakat itu semakin meningkat, semakin bagus. Nah, itu kan ada tugas masing-masing yang dibagi oleh Basnas atau dibagi petugas UPZ masing-masing. Nah, kemudian apakah punya hak? Amil punya hak, karena dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa amil itu punya hak untuk mendapatkan daripada zakat yang telah dihimpun. Baik Ibu, ini ada lagi Bu pertanyaan, bagaimana cara kita untuk memastikan zakat yang kita keluarkan itu benar dan sah? Kembali berbicara tentang zakat, bahwa untuk menyatakan bahwa kita zakat itu sah ya. Sebenarnya kita bisa melakukan dengan niat, tapi kan hari ini untuk pengakuan bahwa zakat itu bisa mengurangi pajak ya. Maka tentu kita harus mencari informasi. Pertama adalah lembaga resmi yang bisa kita membayar zakat. Yang kedua, kita membayar zakat, dan setelah itu untuk mendapat bahwa ini saya sudah bayar atau belum. Karena selama ini kan kita zakat di mana-mana tidak ada bukti. Tapi karena untuk kepentingan maslahat, mungkin ada kepentingan untuk lain seperti orang-orang pegawai yang untuk pengurangan pajak, maka dia harus meminta bukti bahwa dia telah melaporkan pembayaran zakatnya, sehingga dengan pembayaran zakat tadi maka dengan itu akan mengurangi jumlah pajak yang harus juga dibayar oleh negara. Baik, pendengar, kita break dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan Anda yang Anda sudah kirimkan nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia Asia. Guys, selamat puasa ya.
Interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan BSI dan Masjid Istiqomah Bengkalis. Pendengar, kita masih bahas pertanyaan yang Anda sudah kirimkan di line interaktif kami di WhatsApp RRI Bengkalis 0823 8836 4742. Assalamualaikum Ibu, saya Irwan mau bertanya, bagaimana kalau kami adalah anak kos yang jauh dari orang tua yang masih sebagai tertanggung zakat dari orang tua? Apakah yang berniat itu dari orang tua atau kami sendiri? Ada pendapat dari ulama bahwa niat zakat fitrah harus didahului terlebih dahulu bagi seorang anak yang bertanggung zakat sebelum dibayarkan oleh orang tua. Mohon pencerahannya jika kondisinya jauh. Baik, karena kita melihat zakat fitrah itu wajib dibayar. Kemudian kita melihat kondisi tadi adalah jauh. Untuk zakat fitrah sebaiknya kita niat, kemudian jika kita mampu walaupun dalam kondisi jauh maka kita harus membayarnya sendiri kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu maka cukup orang tua yang membayarkan zakatnya. Biasanya kita satu keluarga hitung berapa, yaitu semuanya dibayarkan dalam satu keluarga dan dihitung nilai yang beras yang dimakan pada saat ini. Nah, kalau kita melihat kan sudah ada tabel yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka mana yang menjadi standar kebutuhan hidup kita dalam mengkonsumsi nasi atau mengkonsumsi beras yang bagaimana, maka itu menjadi standarnya. Kemudian untuk tadi saya sarankan kalau sudah boleh dia meniatkan dia untuk berzakat dan boleh dibayarkan melalui orang tuanya karena dia tidak punya uang gitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu, apabila nih seseorang sebelumnya dia tidak tahu tentang hukumnya zakat gitu dan tidak tahu dirinya sudah wajib zakat atau belum wajib zakat, sehingga selama ini dia lebih banyak bersedekah. Apakah untuk berzakat di tahun ini dia wajib juga untuk mengeluarkan zakat di tahun-tahun sebelumnya pada saat dia belum tahu bahwa dia wajib berzakat, Bu? Kalau seandainya zakat itu adalah wajib ya, husmin amwali shadaqah, ambil harta bagi kemudian untuk dibersihkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, bahwa zakat adalah wajib kita bayarkan. Lalu bagaimana? Pertama kita melihat kondisinya dia tidak tahu, tidak mengerti sama sekali. Maka kalau kita melihat dulu persyaratannya, zakat itu apakah sudah memenuhi syarat? Syaratnya pertama kita melihat adalah dari segi bahwa nisabnya sudah cukup. Ya. Yang kedua, yang memberi zakat tentu adalah orang yang mampu. Ya. Ketiga, sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah memenuhi persyaratan zakatnya, punya haul, nisab, kemudian sudah memenuhi semuanya, maka dia wajib membayar zakat. Namun bagaimana kalau zakat yang tahun lalu? Kita hitung dulu apakah dia sudah mencapai haul, apakah dia sudah mencapai nisab. Nah, itu harus diklarifikasi dulu. Kalau dia sudah mencapai haul dan mencapai nisab dan dia tidak pernah mengeluarkan zakat, maka tahun ini kita mengeluarkan zakat. Nah, kemudian bersedekah, ya bersedekah itu juga ya karena bersedekah ini adalah opsi yang tidak memenuhi syarat daripada zakat. Contoh haul tidak memenuhi, ya. Kemudian belum sampai nisabnya, ya maka dia sarankan bagi Rasulullah disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtun. Wahai orang yang beriman, berinfaklah dari hasil usahamu yang baik-baik dari permukaan bumi ini. Karena sesungguhnya dari infak dan yang kita lakukan banyak manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Salah satunya adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala yang berlipat ganda.
Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa orang yang berimpak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berikan dia pahala. Pertama, seperti orang yang menanam satu biji, dalam satu biji itu akan menumbuh 7 cabang, dalam satu cabang itu akan menghasilkan 1000 biji. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa orang yang bersedekah, ya, kemudian dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda 10 sampai 700. Dan hal ini tidak hanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bentuk nyata di dunia saja, berbentuk materi, tapi juga Allah memberikan pahala balasannya di akhirat. Sebagai contoh kita lihat, ya, sebagai pengusaha sukses, salah satunya kita melihat itu adalah Heri Tenggono. Itu adalah pengusaha Indonesia yang sukses karena dia rajin bersedekah. Kemudian kita lihat juga Ali Al-Banat, ya, salah satu pengusaha dari Australia. Kemudian dia rajin memberikan bantuan kepada fakir miskin di Afrika. Sehingga dengan bantuan itu dia menjadi orang yang sukses. Suatu ketika Ali Al-Banat digambarkan oleh dokter bahwa Ali Al-Banat diberi musibah, satu penyakit adalah kanker, dan diponis oleh dokter dengan usia 7 bulan. Maka Al-Banat menyatakan bahwa kesempatan itulah yang digunakan, penyakit yang dititip merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beri kesempatan baginya untuk banyak berbuat kebajikan. Sesungguhnya amal kebajikannya yang akan kita bawa pada akhirnya. Untuk itu bersama-sama kita melakukan kebajikan, berbuat kebaikan sebelum kita mengakhiri hidup dunia, karena membagi kepada orang lain, kepedulian kita terhadap sesama muslim juga termasuk nilai kebajikan. Khairun nas anfa'un nas. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan Allah umur yang panjang, kesehatan, maka kita bersama-sama berbuat kebajikan, mengimpakkan harta yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berimpak, bersedekah yang kita lakukan ini, masyarakat Kabupaten Bengkalis semakin sejahtera sehingga terwujudnya kabupaten maju dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustazah atas sharing ilmunya di sore hari dalam dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas. Dan waktu juga yang membatasi kita dalam dialog ini ya Bu ya, karena kita akan menyambut waktu berbuka yang pada hari ini akan masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dialog kita di sore hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita break lagi sebelum nanti kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum masuk waktu sholat fardu maghrib dan waktu berbuka tepat pukul 18:22 bersama Qori Syamsul Bahri. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile.
maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya pengajian ayat suci Al-Quran tadi, berakhir juga acara Syiar Ramadan kita di hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.